Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Amalia dengan NIM A11120063. Kali ini saya akan membahas mengenai ilmu alamiah dasar dan metode karya ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama ialah pengertian ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta sehingga terbentuklah konsep dan prinsip. Adanya ilmu alamiah dasar dilahirkan oleh panca indera yang memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan, di mana tanggapan itu menjadi sebuah pengalaman. Tujuan pembelajaran ilmu alamiah dasar: memahami perkembangan penalaran manusia terhadap gejala-gejala alam, menjelaskan perkembangan naluri kehidupan manusia, menjelaskan perkembangan alam pikir manusia dan rasa ingin tahunya. Konsep ilmu alamiah dasar ada 3. Pertama, manusia bersifat unik. Kedua, rasa ingin tahu dan akal budi. Yang ketiga, mitos. Manusia bersifat unik ialah makhluk yang lemah dibandingkan makhluk lain. Namun dengan akal budinya dan kemampuannya yang sangat kuat, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasa ingin tahu dan akal budi ialah manusia juga mempunyai naluri seperti tumbuhan dan hewan, tetapi ia mempunyai akal budi yang terus berkembang serta rasa ingin tahu yang tidak terpuaskan. Ketiga, mitos. Pengetahuan baru dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan disebut mitos. Cerita-cerita pada mitos disebut legenda kebenaran. Mitos masih bersifat simpang siur karena tidak ada bukti yang otentik dan disebarkan melalui cerita dari mulut ke mulut. Bagaimana ilmu alamiah lahir? Ilmu alamiah lahir sebagai hasil perkembangan pola pikir manusia yang terakumulasi dari pengamatan dan pengalaman. Selain itu, ada 2 dorongan, yaitu dorongan yang bersifat praktis dan non-praktis. Kriteria alamiah ada 4. Yang pertama, sistematis. Kedua, berobjek. Ketiga, bermetode. Keempat, universal. Metode ilmu alamiah dan implementasinya, yaitu ada beberapa bagian, yaitu penginderaan, masalah dan problema, hipotesis, eksperimen, dan teori. Penginderaan merupakan suatu aktivitas melihat, mendengar, merasakan, mengecap terhadap suatu objek tertentu. Masalah dan problema merupakan masalah, dengan kata lain adalah dengan mengemukakan pertanyaan apa dan bagaimana. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan yang kita ajukan. Eksperimen ialah dari ilmu alamiah dan non-ilmiah, dapat dipisahkan. Contohnya dalam gejala alam tentang serangga dengan lampu. Sikap ilmiah yaitu jujur, terbuka, toleran, skeptis, optimis, berani, kreatif. Sikap jujur ialah sebagian ilmuwan wajib melaporkan hasil pengamatannya secara objektif dan menyusun penelitian hingga pelaporan harus disampaikan sejujur-jujurnya sehingga terbuka bagi peneliti lain bila dilakukan pengulangan. Sikap terbuka, di mana seorang ilmuwan mempunyai pandangan luas, terbuka, bebas dari praduga. Ia tidak memperoleh buah pikirannya dari dugaan. Ia akan terus mendapatkan kebenaran dengan prosedur ilmiah dan membuka diri bagi pihak lain untuk menguji dan mengkritik kebenarannya atau selalu menghargai kebenaran orang lain.
Sikap toleran, di mana seorang ilmuwan tidak merasa bahwa dirinya paling benar, bahkan ia bersedia mengakui bahwa orang lain mungkin lebih benar. Dalam menambah ilmu pengetahuan, ia bersedia belajar dari orang lain. Yang keempat, skeptis. Skeptis adalah sikap kehati-hatian dan kritis dalam memperoleh informasi. Tidak sinis, tetapi meragukan kebenaran informasi sebelum teruji yang didukung oleh data fakta yang kuat sehingga dalam membuat pernyataan, keputusan, dan kesimpulan tidak keliru. Yang kelima, optimis. Optimis adalah berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu, tidak putus asa, dan ia selalu berkata, beri saya kesempatan untuk berpikir dan mencoba mengerjakannya. Selanjutnya, berani, yaitu seorang ilmuwan harus memiliki sikap pemberani dalam menghadapi ketidakbenaran, kepura-puraan, penipuan, kemunafikan, dan kepatilan yang akan menghambat kemajuan. Yang terakhir, kreatif, yaitu ilmuwan dalam mengembangkan ilmunya harus kreatif. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu pengertian metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah. Namun, dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pada pendapat atau anggapan dari para ahli pikir atau dari para penguasa yang dianggap benar, padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Pendekatan metode non-ilmiah ada 4. Pertama, pendekatan otoritas, pengalaman, penemuan, dan metode. Pendekatan otoritas berasal dari orang-orang yang biasanya telah menempuh pendidikan formal tertinggi. Kedua, pengalaman, yaitu untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan. Manusia sering menggunakan pengalaman-pengalamannya. Yang ketiga, penemuan, di mana penemuan secara kebetulan banyak terjadi dan banyak diantaranya sangat berguna. Misalnya, Newton menemukan hukum gravitasi bumi. Terakhir, metode, di mana metode priori juga disebut metode intuis. Dalam pendekatan ini, orang menentukan pendapat mengenai sesuatu berdasarkan atas pengetahuan yang langsung. Penelitian non-ilmiah ada 4. Pertama, perumusan masalah yang kabur dan abstrak. Masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Ketiga, jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Keempat, keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan data. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.